bondone juhal. Walam yudrikulan orang nemu sapa juhal bainal amwali antarané bondone juhal orang nemu orang ngerti furqan ing kang misahaken misah antara halal lan haram wa fadlan. Redaksi lain wonten sing wa faslan wonten. Nek wa faslan nggih nauqiti farqan nggih shot dot. Faslan lan tegese pemisah nauqiti. Nek teng mriki wonten sing damel dot. Nek dot nggih wa fadlan lan ing keutamaane. Wa fadlan lan ing keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para bapak, ibu jamaah pengaosan kitab Ihya Ulumuddin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah di waktu yang istimewa, di waktu pagi yang istimewa, di bulan yang istimewa, kula panjenengan sedaya tasih pinaringan anugerah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala saged nerasaken pengawasan rutin kitab Ihya Ulumuddin. Muga-muga kehadiran kula panjenengan sedaya angsal keberkahan nilai tambah saking pengawasan niki khususipun di waktu yang istimewa niki. Keranten sak bejo-bejone wong yang bertemu dengan waktu yang istimewa, kemudian dia mampu untuk mengisi waktu tersebut dengan kebaikan-kebaikan, maka dia termasuk orang yang sedang memanen banyak penghasilan-penghasilan yang luar biasa. Muga-muga kula panjenengan sedaya termasuk bagian tiang-tiang sing manen nih kesaenan-kesaenan sing kathah nika. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Selajengipun Al-Imam Al-Ghazali setelah beliau membuka bab Kitabul Halal wal Haram dengan muqaddimahnya yang luar biasa, beliau menyindir bagaimana kemudian karakter dan watak manusia, terciptanya manusia yang nanti ada kaitannya dengan perkara-perkara yang dihalalkan dan perkara-perkara yang diharamkan. Sejatosipun perkara-perkara yang halal dan yang haram ini ada kejelasan-kejelasan, ada ketetapan-ketetapan yang menjelaskan bahwa ini adalah halal, ini adalah haram. Kanjeng Nabi sampun tahu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sesuatu yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah dijelaskan. Memang ada yang ketiga, nopo wama bainahuma syubhat. Sedangkan antara dari keduanya, nah niki dikategorikan sesuatu yang syubhat. Nah, meskipun perkara yang syubhat ini masih ada di tengah-tengah antara halal dan haram,
Tapi dalam hadisnya itu kemudian kita diarahkan untuk menghindari agar kita bisa antisipasi, berhati-hati, tidak terjerumus terhadap sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi lepas dari itu, kalau kita tarik kembali dalam definisi halal dan yang haram, dalam madhab Syafi'i, Imamun Asy-Syafi'i ini pada dasarnya agak longgar, dan nanti Al-Imam Al-Ghazali Tenghandap juga menyinggung hal tersebut. Beliau mengatakan bahwa pada dasarnya perkara yang halal itu malam yurid dalilun bitahrimihi fahuwa malam yumna minhu syar'an. Setiap sesuatu yang tidak ada dalil secara tegas tentang keharamannya, dan tidak dilarang, tidak dilarang untuk meraihnya. Niku nek pendapatnya Asy-Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah langkung ketat bahwa sesuatu yang tidak ada kejelasan tentang kehalalannya, ma warada dalilun bihili, sesuatu yang sudah jelas-jelas ada dalil yang menjelaskan kehalalannya, itu baru. Nah, Imam Asy-Syafi'i ini berpedoman dengan hadis yang lain bahwa Gusti Allah telah membuat batasan-batasan, maka jangan engkau nopo niku terjang, engkau langgar, engkau lewati batas tersebut. Wa farradul faraid, dan Allah juga membuat kewajiban-kewajiban, maka jangan sia-siakan, fala tudayyuha. Termasuk diantaranya wasakata an asya rahmatan lakum, dan Allah diam tidak menjelaskan dari beberapa perkara sebagai belas kasih bagi kalian, dan itu mendiamkannya itu bukan karena lupa atau tidak. Fala tabhasu anha. Berdasarkan ini kemudian Imam Asy-Syafi'i membuat rumusan bahwa sesuatu yang di situ tidak ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya itu masuk kategori tentang halal. Nah, masalah syubhat ini adalah sesuatu yang antisipatif, untuk lebih baiknya dihindari. Ngoten niku pertama yang perlu kula panjenengan pahami. Karena kemudian sesuatu yang halal ini penting dan punya pengaruh yang dahsyat bagi kehidupan kita, keberlangsungan kehidupan kita, termasuk terhadap agama kita, maka mengetahui dan berusaha mendapatkan sesuatu yang halal ini juga menjadi sesuatu yang penting, yang perlu kita perhatikan, Oleh karenanya kemudian di sini Al-Imam Al-Ghazali mengutip dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang mengatakan bahwa thalabul halal faridatun ala kulli muslimin, bahwa berusaha untuk mencari rezeki yang halal ini adalah suatu kewajiban bagi setiap umat Islam. Ini sama dengan hadis yang umum thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin itu, yang kemudian oleh para ulama ada yang ditafsiri bahwa thalabul halal di sini ai thalabu ilmil halal, mencari tahu tentang ilmu yang menjelaskan mana itu perkara yang halal, mana itu perkara yang haram. Sehingga sebelum kita melangkah, kita semestinya harus punya modal, bekal, pengetahuan apa saja yang kemudian diperbolehkan oleh syariat dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Oleh karenanya tembiki dawuhkan thalabul halal faridatun, wajib. Nah, kalau kita bicara tentang wajib, balik malih kan sami kali keterangan ingkang singen bahwa agar supaya kemudian kita ini tidak merasa terbebani oleh sebuah kewajiban, maka perlu kita sadari bahwa sebenarnya pada hakikatnya kewajiban itu bukanlah memberi nopo istilahnya sesuatu yang memberatkan bagi kita, akan tetapi sebaliknya kewajiban yang diberikan kepada kita ini merupakan kesempatan, pemberian sebuah kesempatan agar kemudian kita menjadi makhluk-makhluk yang unggul, menjadi manusia pilihan. Ibaratnya yang ketika kita akan naik pangkat, tentu akan dilihat bagaimana kinerjanya orang tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maksimal atau tidak, baik atau tidak. Jadi kalau ada tugas, misalkan ada tambahan tugas ini, kamu kok kinerjanya baik, sukses, bisa jadi karirnya akan lancar. Ini kalau kita kaitkan dengan karir, meskipun ini tidak sebanding. Nah, kewajiban nggih ngoten. Apapun kewajiban yang diberikan kepada kita itu sebenarnya kita diberikan kesempatan, peluang untuk bisa merangkak naik derajatnya. Nah, sehingga patut kita syukuri ketika kemudian kita diberikan tugas untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Gusti Allah sampun ngertos nek kula panjenengan iki sing jenenge menungso iki napa istilahnya gaya itu kaya iya tapi kemampuan terbatas. Sehingga memberikan tugas ya sudah terukur, Gusti Allah wis ngerti katanya, dan tidak akan memberikan tugas yang di luar kemampuan kita. Nah, ini yang perlu kita yakini. Nah, sehingga kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama Islam ini pada dasarnya semuanya sudah terukur
sudah nopo istilahnya ya standar lah, cara uang normal is mampu untuk melaksanakan kewajiban. Masalah ada sesuatu yang baru datang, loro misalkan, ini masalah lintu. Normality yang sehat dan enggak ada waktu dan mampu untuk melaksanakan segala. Nopo wajib sholat, nopo wajib poso, nopo zakat, nopo kewajiban apa saja yang diwajibkan oleh agama, tidak ada yang di luar batas kemampuan manusia. Sehingga ya optimis mawon bagi kula panjenengan sedaya, oh ternyata di Islam diwajibno ngene, wes pasti iki Gusti Allah wis ngerti nek iki aku iso untuk melaksanakan, untuk bisa menunaikan tugas kewajiban itu. Nah, masalah mangke wonten sing males, aras-arasen, emoh dan itu masalah lintu. Semua aku gak gelem memeluk Islam apa engko kok diwajibno ngene, dikongkon ngene, dikongkon ngene. Abot lah, ini ukurannya sanes kemampuan malih nih. Tapi keengganan atau semangat atau tidaknya seseorang niku bab yang lain. Niku yang kedua. Terus yang ketiga yang perlu kita pahami bahwa yang mewajibkan ini atau yang memberi kewajiban atau tugas ini adalah Gusti Allah, zat yang menciptakan kita. Nah, setidaknya mungkin lebih dari tiga ini, tapi setidaknya tiga ini bisa memberikan motivasi bagi kita, semangat bagi kita, rasa optimis bagi kita untuk bisa nyaman, enjoy melaksanakan, menjalankan kewajiban-kewajiban itu. Nah, jadi yang ada dalam benak pikiran ya, paradigma yang kita susun ya, itu adalah sebuah optimisme. Aku mesti iso. Nah, biasanya nek wong terus nerima kalimat kontak itu tugas, waduh, gorong dijelasno tugasnya ini wis waduh. Aduh apa maneh. Tapi niki diwalik. Kontak tugas, wah sip iki kesempatan iki. Nah, timbangane tugasnya dikekno wong liya malah ini aku gak punya kesempatan untuk naik pangkat, naik derajat. Nah, karena yang ada dalam benak pikirannya ini gini, wow. Tugas ini membawa kemaslahatan dan tugas ini sebenarnya sesuatu yang terukur sesuai kemampuan kita, dan tugas ini datangnya dari zat yang istimewa. Wong nek oleh tugas dari manungsa makhluk sing istimewa mawon kita bangga, seneng, semangat. Ojo dibayar, gak dibayar mawon kok wangsul saking pengajian iki terus wangsal SMS dengan dipanggil wali kota utawi gubernur utawi presiden, kira-kira ya nopo mau subuh wis adus maneh iso. Padahal gurung tentu mungkin tutuk kono iku ongko sing diganti apa enggak wis gurung ngerti, tapi semangatnya sudah iso digawe status bareng, hari yang istimewa tak terlupakan selamanya. Ini padahal dikongkon ngeterno surat tok padahal misalnya tutuk kono iki terno surat iki nang kecamatan kono misalkan wis kabeh ditinggal, ana tugas nang sik sepurane yang aku iki iso toko-tokone ditutup barang sik prai dhisik sak jam 2 jam ngeterno surat iki nang. Nah, karena merasa bangganya, semangat. Nah,
Dan iya nopo malih kalau kita menyadari bahwa yang memberi tugas, yang memberi kewajiban niki adalah zat yang maha kuasa. Sehingga pada dasarnya kewajiban-kewajiban ini adalah anugerah dan penghormatan. Dalam arti kula panjenengan sedaya niki supaya menjadi makhluk yang mulia ya dikai tugas yang namanya kewajiban-kewajiban niki. Tidak bisa kita bayangkan seandainya kewajiban ini dicabut kali Gusti Allah, nang bumi iki gak ono istilah wis, gak ono wajib-wajiban, gak ono halal-halalan, gak ono haram-haraman, gak ono. Ya menurut nafsu gak enak ae. Ya enak rek iso mangan turu ngeten. Akan tetapi pasti dia akan kemudian ya, kalau dia normal akalnya akan menemukan dalam suatu waktu tek kenek baru akan sadar. Saya enak wis tiang nganggur lah katakan, tiang nganggur mangan turu ketane enak kono enak mangan turu tok aku sibuk. Padahal tiang niku luwih sumpek timbangane. Tiang sing punya aktivitas. Ya mungkin sedina rong dina nyantai wecok, tambah lemur tambah oleh seminggu dengar-dengar jenenge mangan turu. Tambah bingung tambah. Niku seminggu lah, nek setahun lah. Begitu pula dengan orang yang enggak ada tugas sama sekali. Enggak ada kewajiban sama sekali. Ini malah madorot bagi dia, sengsara dia. Nah, ada kewajiban, ada tugas katakanlah ngoten. Ini sebenarnya memberikan manfaat dan maslahah bagi kita. Yang penting kita meyakini bahwa kewajiban ini sebenarnya terukur ngoten. Sesuai dengan kemampuan dan nggih salat misalkan rukuk nggih umume wong nggih saged. Umume kita enggak bicara per individu nggih. Masalah individu kan mungkin itu adalah suatu yang baru datang kok ana wong sing encok misalkan wis gak iso anu. Lah niku kasuistik, ada rukso ada umumnya susun tubuh manusia nggih pas digawe sujud yo enak. Malah kadang ono sing rukuk iku disuwe-suweno. Sujud. Nah, niku perlu kita pahami agar supaya napa ngene kok. Pandangan pikiran kita, mindset kita dalam menghadapi sesuatu yang wajib niki bukan sesuatu yang menakutkan. Masalah mangke wonten kok nek nglakoni kok akan disanksi gini. Niku wis anggaplah sing mentok nek terakhir baru di ibarat lari alit di weden-wedeni niku keri-keri. Yang penting memberikan motivasi riyen. Sehingga ketika melaksanakan tugas karena semangat ini jauh lebih sempurna dan maksimal daripada melaksanakan tugas karena ketakutan. Wah aku nek gak nglakoni iki dipecat kok akhirnya terpaksa. Meskipun itu dianggap sudah melaksanakan tugas, mungkin sesuai syarat rukun nggih sah. Wah aku nek gak salat engko iki gak oleh sangu teko mak iki. Akhirnya salat. Tapi kan asal-asalan akhirnya. Tapi kalau didasari semangat dan kesadaran, insya Allah akan juga maksimal. Lah begitu pula dengan ini, thalabul halal faridatun ala kulli muslim, bahwa berusaha untuk mencari rezeki yang halal ini adalah kewajiban tugas. Nek ningali tiang-tiang sing wis memahami hadis niki nggih enjoy nggih nyantai. Ikhtiar berangkat teng peken, teng pasar, teng tukune, teng mall, teng kantor itu dengan semangat, dengan rasa optimis dan seterusnya.
Karena dia punya pondasi yang kuat dalam memahami arti fardhatun ala kulli muslimin iki. Bahwa berusaha untuk mencari rezeki yang halal ini akan membawa kemaslahatan, tugas yang terukur, yang pasti tidak melewati batas kemampuan manusia, katakanlah rasa optimis, dan ini datangnya dari Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha memberi rizki, Zat yang tidak butuh untuk imbalan, pun disiapakan kali Gusti Allah rizki-rizki niku. Nah, tinggal kita untuk berikhtiar melangkah. Nah, memanen atau mengambil dari rizki-rizki yang sudah disiapkan. Wabtaghu min fadlillah niku. Kan ngoten. Idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Wabtaghu nek wis tugasmu mari kewajiban, meskipun itu ayat terkait dengan sholat Jumat, wis mari sholat Jumat fantasiru fil ard, wis ngono balik maneh. Menyebarlah untuk meraih fadlillah, anugerah Allah niku. Wa hadhil fariidhah min baini sairil faraid a'saha 'alal ukul fahman wa athqaluha 'alal jawari fi'lan. Nah, tapi beliau kemudian menjelaskan secara realitas, kenyataan yang dialami oleh kebanyakan manusia, bahkan tokoh-tokohnya. Ya, memiliki beliau juga katakanlah menyinggung para tokoh-tokohnya, minal ulama. Kewajiban ini inggih niku thalabul halal ini satu di antara beberapa kewajiban-kewajiban yang sulit bagi akal untuk bisa diterima. Jadi, kebanyakan orang kemudian menentang, berontak untuk melaksanakan, mengamalkan, mempraktekkan thalabul halal. Karena yang dalam benak pikirannya ini rata-rata keuntungan nominal angka-angka itu. Banyak di antara kita yang punya keyakinan bahwa kalau kita mendapatkan hasil yang banyak akan membawa kebaikan pada diri kita, tanpa melihat prosesnya bagaimana. Wah, aku nek duwe akeh wis kabeh iso teratasi. Wah, aku nek duwe iki nek untuk melakukan apa saja sekehendak saya akan mudah, dan sehingga kalau dibatasi untuk mendapatkan sesuatu yang halal, ini akan membuat peluang mendapatkan sesuatu yang banyak ini menjadi berkurang atau bahkan terhalang. Sing mestine iso oleh akeh meskipun bujuk-bujuk, curang-curang, nipu-nipu, tapi karena kalau kita harus berusaha mencari yang halal, peluangnya menjadi sempit. Gak sida oleh badi akeh, wah gak sida oleh untung akeh gara-gara gak oleh bujuk, gak oleh nipu, gak oleh. Ini akal kadang kemudian sulit untuk menerima. Kan mindset pikirannya itu hanya pada angka-angka nominal dan isi perut, yang penting kenyang dan seterusnya nih, yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa melihat prosesnya nih. Wa asqaluha 'alal jawari fi'lan, dan merupakan sesuatu yang berat untuk dipraktekkan bagi anggota tubuh kita. Jadi membangkang dengan nopo membuat
katakanlah nih zaman sakniki beraneka ragam ya. Bisnis-bisnis yang pada dasarnya bisa jadi itu tidak memenuhi syarat rukun dari muamalah, tapi menggiurkan kan. Ayo menggiurkan, cukup awakmu nang kursi duduk manis ngopi nang mriku wis engko teko dhewe keuntungane. Sopo sing gak tergiur kaya ngoten. Delok kanan kiri tanggoe kancane soro budal isu awan-awan kemeringet ngeten. Ini menawarkan duduk manis, keuntungan datang sendiri. Nah, tapi pada dasarnya kemudian di dalamnya tidak memenuhi syarat rukun muamalah. Loh, kira-kira kula panjenengan nek ditawari kaya ngono tergoda napa mboten? Akal kita kan akan sulit itu. Ya. Ada suatu bisnis yang nggak jelas, jelas sesuai aturan guys, nggak perlu dibahas. Ya. Iki kon anu duit sakmene, modal sakmene, atau bahkan wis gak usah akeh sakmene kok tak garape, padahal ini prosesnya tidak jelas, bahkan diindikasikan tidak memenuhi tata cara muamalah yang benar. 1 bulan panen, bulan kedua panen, padahal kita nggak tahu bagaimana kemudian prosesnya ini. Nah, kalau ini kemudian dijelaskan, kadang-kala akal kita loh kok ngene nggak iso, bukti ini loh membawa keuntungan. Nek bawa keuntungan berarti kan tidak ada kerugian, tidak merugikan, ya, tidak ada indikasi untuk katakanlah pelanggaran. Nah, karena tolok ukurnya adalah keuntungan. Setiap membawa keuntungan berarti itu ya, membawa kebaikan bagi dirinya, membawa kebaikan. Indarasa walidhalika indarasa bil kulliyah ilman wa amalan wa sara ghamudu ilmihi sababan lindirasi amalihi idzannal juhal annal halal mabud. Oleh sebab itu inilah faktor-faktor yang membuat terjerumus atau habis ya, bahwa semangat untuk tholabul halal baik secara pengetahuan maupun prakteknya, amaliyahnya ini menjadi terjerumus dan menyebabkan mereka atau di antara kita enggan untuk mempraktekkan tholabul halal itu. Kesimpulannya wong golek sing subhat angel apa menek sing halal atau dikatakan golek sing haram ae saiki angel apa menek sing halal. Nah, ini kesimpulan-kesimpulan yang dilatar belakangi niku bahwa mindset atau pikiran kita adalah hasil atau angka nominal dan isi yang ada di dalam perut. Tidak memahami prosesnya niku. Kenapa kok fardhu? Kenapa kok wajib? Toh pada hakikatnya kalau kita kembalikan lagi rezeki niku wis ditentono. Yang diukur adalah ya apa sih nek awakmu tak kei tugas semangat apa gak kan ngoten. Nek apa sih dari Gusti Allah ya apa sih nek responmu nek tak kei kewajiban gelem apa gak, melanggar apa gak, semangat apa gak, hati-hati apa gak kan itu. Kalau kita kembalikan kepada pada dasarnya kayak ngoten. Idzanal juhal annal halal mafqudun wa annas sabil dunal wusul ilai masdudun wa annahu lam yabqa minat thayyibat. Karena mereka punya dugaan orang-orang yang tidak mengerti nek teng mriki didawakan juhal minal ulama. Tokoh-tokoh yang kemudian memberikan penjelasan pada orang banyak, akan tapi mereka tidak tahu, mempunyai anggapan bahwa
rezeki atau perkara yang halal ini sudah tidak ada. Ya, sehingga gak iso kula panjenengan sedaya iki berusaha mencari halal. Wis katakanlah hadis tolabul halal ini untuk saat ini sekarang wis gak relevan lagi katakanlah. Wis gak ono perkara yang halal wis. Sehingga otomatis pindah kepada yang haram atau yang lain. Untuk melangkah menuju menggapai rezeki yang halal ini sudah tertutup pintu-pintu ini. Tidak ada lagi. Tapi kalau hanya sekedar untuk agar supaya kita berhati-hati mengatakan bahwa sesuatu yang halal ini sulit untuk berhati-hati, nah, ini silakan. Tapi kalau memastikan perkara yang halal ini sudah tidak ada, ini yang akan menyebabkan nek ngono berarti ya gak apa-apa, darurat wis golek sing haram ae karena yang halal sudah tidak ada. Nah, niki napa sesuatu yang perlu kita fahami agar supaya kemudian kita mendapatkan kemaslahatan yang luar biasa. Wa annahu lam yabqa minat thayyibat illa al-ma'al furat wallahu a'lam bishawab. Niki keterangan kedhi ingkang saged kula sampai akan muga-muga wonten manfaatipun. Monggo kita tutup pengaosan nika kalian kalimatut takdim dilanjut kalian doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala fil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma la Allahumma waj'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wal jannah wa sunnah jama'al satir wa taj'alna min darul syarr wa ta'ala muslimin jamin wa ahli husnul khatimah. Allahumma arzuqna min rizqan halalan thayyiban wa 'uluman nafi'an wa dhurriyyatan thayyibah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa la tanqur rahmatan qatalahab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Birqarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang langkungnya nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.